Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam yang mengambil mata kuliah Hukum Metodologi Penelitian Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum dan Fikih. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang data. Di video terdahulu saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis data dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik atau cara mengumpulkan data. Di dalam proposal penelitian, Anda harus menjelaskan apa teknik atau cara yang akan Anda pakai untuk mengumpulkan data penelitian Anda. Nah, begitu juga di dalam laporan penelitian itu bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi, bisa artikel. Anda juga harus menyampaikan apa teknik pengumpulan data yang Anda pakai. Nah, dalam hal ini kesalahan yang sering terjadi adalah penulis proposal maupun penulis laporan penelitian itu seringkali terlalu teoritis. Artinya dalam bagian teknik pengumpulan data itu mengutip buku banyak sekali, pengertiannya, jenis-jenisnya, dan lain-lain, tetapi tidak menjelaskan, tidak menyebutkan apa teknik yang dia pakai sendiri. Kenapa? Karena teknik itu sangat banyak. Nah, dia tulis banyak sekali teoritis, ngutip sana, ngutip sini, tetapi tidak menjelaskan mana yang betul-betul dipakai. Nah, oleh karena itu, nanti ketika Anda menulis proposal, Anda harus menjelaskan, memastikan mana teknik yang akan dipakai. Begitu juga setelah laporan jadi, bisa saja terjadi apa yang direncanakan dalam proposal ketika di lapangan berubah. Nah, oleh karena itu di lapangan juga harus disampaikan teknik pengumpulan datanya. Teknik yang pertama yang saya akan jelaskan ini untuk penelitian kualitatif adalah wawancara. Wawancara adalah tanya jawab, percakapan, ya, tanya jawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Yang bertanya adalah peneliti, yang menjawab adalah orang yang menjadi subjek penelitian. Jangan keliru, jangan mengatakan orang sebagai objek penelitian, melainkan yang benar adalah subjek penelitian. Subjek penelitian di dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan dan narasumber. Siapa itu informan? Informan adalah orang yang mengalami langsung topik yang diteliti. Misalnya meneliti tentang jual beli dropship. Nah, maka pelaku dari jual beli dropship itu adalah informan. Orang yang menikah usia dini di bawah 19 tahun dan topik Anda adalah ketahanan keluarga. Pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun, maka mereka adalah informan, orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, informasi utama. Kedua, ada narasumber. Narasumber adalah orang yang memiliki informasi tentang yang relevan dengan topik Anda, yang Anda yakini akan bisa menjawab penelitian Anda, tetapi tidak mengalami langsung. Nah, misalnya tadi, kalau topiknya adalah ketahanan keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun, informannya adalah pasangan suami istri itu, tetapi narasumbernya bisa RT, pakar konsultan keluarga, pakar hukum, tokoh masyarakat di situ yang mereka tahu tentang keluarga, tentang ketahanan keluarga
pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun tetapi tidak mengalami sendiri. Nah, itu namanya narasumber. Sedang dalam penelitian kuantitatif, saya sudah menjelaskan apa itu penelitian kuantitatif dulu. Subjek penelitian disebut dengan responden. Responden berasal dari kata respon. Nah, responden adalah orang yang merespon. Merespon apa? Merespon angket. Angket itu tidak sama dengan wawancara. Kalau wawancara kita bisa tanya secara bebas, kalau angket jawabannya sudah disediakan. Responden tinggal merespon, akan misalnya ada 5 pilihan jawaban, dia akan memilih yang mana, sudah tersedia jawabannya. Makanya disebut responden. Nah, saya akan membahas tentang teknik yang pertama tadi, wawancara. Nah, jadi kalau di penelitian kualitatif, responden tidak dipakai. Yang dipakai itu di kuantitatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara wawancara. Tadi kita sudah membahas tentang siapa yang tepat untuk diwawancarai. Ya, orang yang mengalami langsung dan orang lain yang tidak mengalami langsung tetapi mengetahui. Nah, itu namanya informan dan narasumber. Kemudian apa yang dilakukan ketika wawancara? Sebelum wawancara, Anda perlu menyiapkan pedoman. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber atau informan. Jadi beda dengan ngobrol biasa. Walaupun yang Anda wawancara itu teman atau sahabat sendiri, teman SMA yang sekarang sudah punya anak 2 karena kawinnya umur 16 tahun. Nah, Anda harus punya pedoman wawancara sehingga nanti obrolannya terbingkai sesuai topik, tidak kemana-mana. Kalaupun kemana-mana itu nanti hasilnya diseleksi. Nah, dalam wawancara ini Anda secara etika, berdasarkan etika penelitian, Anda perlu minta persetujuan dari narasumber maupun informan. Anda harus jujur bahwa Anda sedang melakukan penelitian. Lalu Anda minta persetujuannya dan bertanya, apa boleh namanya ditulis secara terang-terangan atau mereka ingin disamarkan. Nah, itu juga Anda harus perhatikan. Kalau mereka keberatan, Anda tidak boleh menulis namanya secara terang-terangan. Boleh diinisialkan, boleh ditulis nama samaran yang lain. Nah, itu wawancara. Sebelum wawancara, tadi itu minta izin. Kemudian kalau Anda orang baru, orang asing bagi informan maupun narasumber, Anda bisa minta bantuan kepada orang setempat yang kenal dengan mereka dan minta mereka membantu Anda menjelaskan apa maksud kedatangan Anda. Nah, itu wawancara. Kemudian wawancara itu ada yang namanya wawancara terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Terstruktur itu artinya daftar pertanyaannya sudah fix, kemudian jawaban yang diharapkan itu ya satu pertanyaan satu jawaban. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, biasanya juga disebut wawancara mendalam, deep interview, itu satu pertanyaan bisa nanti dilanjutkan dengan pertanyaan lain yang untuk memperdalam pertanyaan itu. Jadi kalau ditanya, Mas, sudah berapa lama menikah? Saya sudah 4 tahun. Nanti Anda tanya misalnya tentang ketahanan dalam bidang pangan. Nah, sudah bekerja, Mas? Sudah, saya sudah bekerja. Sebagai apa? Ini kan pertanyaannya tadi cuma sudah bekerja atau belum. Nah, dia jawab sudah. Anda perdalam lagi. Kerjanya apa, Mas?
saya kerja sebagai satpam di pasar. Nah, karena Anda jawabannya tadi sudah kerja, pekerjaannya satpam, Anda bisa bertanya lebih lanjut lagi. Boleh tahu penghasilan rutinnya mungkin per bulan? Oh ya, saya penghasilannya 3 juta per bulan. Kemudian Anda tanya lagi, apa istri juga bekerja? Ya, istri saya kerja, dia jualan di pasar, di mana saya jadi satpam. Oh, jualan apa? Jualan makanan. Kalau begitu dia juga menghasilkan uang sendiri ya. Iya, istri saya malah uangnya lebih banyak dari saya. Kalau dihitung, dia bisa dapat uang sampai 4 juta per bulan karena laris dagangannya. Nah, saya maksimal 3 juta. Itu pun kadang-kadang dipotong. Nah, itu artinya pertanyaan tadi cuma sudah bekerja atau belum, itu diperdalam lagi. Itu namanya depth interview. Nah, kalau pertanyaan wawancara terstruktur itu cuma sudah bekerja atau belum, Mas? Sudah. Nah, nanti Anda ganti lagi pertanyaan yang lain. Nah, tetapi kalau yang depth interview atau wawancara mendalam bisa ditanya-tanya lagi. Itu namanya wawancara. Kemudian teknik yang kedua, hasil wawancara tadi itu Anda bisa pakai alat bantu perekam. Nah, nanti setelah pulang dari wawancara, Anda buat catatan harian penelitian. Apa yang Anda lakukan seharian, Anda ketemu siapa, inti pembicaraannya apa. Setelah itu, rekamannya ditranskrip. Ditranskrip itu artinya ditulis mentah utuh apa adanya, itu namanya transkrip. Nah, di dalam transkrip itulah nanti kita akan menemukan data, memilah-milah data. Bisa jadi tadi obrolannya kemana-mana, ngobrolin utamanya tentang pengalaman menikah usia dini, tetapi yang diobrolkan macam-macam, ada bola, ada gosip, ada curhat dan sebagainya. Nah, itu bisa saja tercampur-campur. Maka Anda nanti dalam proses selanjutnya akan ada seleksi data. Kemudian teknik yang kedua adalah observasi. Apa itu observasi? Observe, mengamati. Nah, maka observasi adalah pengamatan. Nah, kalau tadi wawancara itu ada proses ngobrol, tanya jawab. Nah, dalam pengamatan itu tidak ada. Yang ada adalah Anda datang ke tempat di mana subjek penelitian itu ada, lalu Anda mengamati. Mengamati itu artinya melihat dengan cermat, lalu dicatat hasil penglihatannya. Nah, saya beri contoh, misalnya saya penelitian tentang tanaman. Misalnya saya adalah peneliti biologi. Saya mengamati tanaman ini setiap hari. Misalnya pengaruh pupuk urea terhadap perkembangan warna daun sirih gading. Nah, sirih gading ini kan warnanya ada yang hijau tua, ada yang putih, ada yang kuning, ada campur-campur begini. Nah, saya mau meneliti, kalau saya beri pupuk urea, apakah putihnya akan lebih banyak atau yang hijau lebih banyak? Nah, saya amati, saya nggak perlu ngobrol sama daun ini, tapi cukup melihat dengan cermat. Saya catat, oh hari ini yang warna putihnya bertambah, besok lagi tambah lagi. Nah, seperti itu berarti kemarin saya bandingkan dengan ketika belum di urea. Ketika belum di urea hijau semua, setelah di urea jadi banyak putihnya. Nah, itu namanya mengamati. Dalam penelitian kualitatif hukum, maksud saya, pengamatan itu dilakukan untuk melihat dengan cermat fenomena atau gejala yang Anda teliti. Misalnya Anda meneliti tentang tadi ketahanan keluarga, maka Anda perlu datang ke rumahnya tadi untuk melihat seperti apa kehidupan sehari-harinya. Jadi tidak harus semuanya ditanyakan, ada yang perlu hanya diamati. Misalnya cara dia mengasuh anaknya. Misalnya Anda lihat, Anda minta izin, saya boleh nggak saya tinggal di sini 1 minggu untuk melakukan pengamatan.
kemudian boleh gitu. Nah, Anda tinggal di situ, Anda amati bagaimana cara dia berkomunikasi dengan anaknya. Ini untuk melihat apa? Untuk melihat ketahanan mental. Ketika anaknya rewel misalnya, apa yang dia lakukan? Anda catat, oh marah-marah, memukul. Berarti secara mental dia tidak ideal. Kemudian misalnya lagi ada undangan perkawinan. Anda nggak tanya, tapi Anda lihat dan Anda mendengarkan percakapan antara suami istri itu. Mas, kondangan nggak? Iya dong, kondangan. Terus, emang punya uang? Punya. Nah, dari situ Anda bisa melihat, oh ternyata pasangan ini masih muda, tetapi secara ekonomi mereka mapan, mereka kuat maksudnya. Ternyata ada undangan, dia bisa menghadiri dan menyumbang. Nah, itu Anda amati. Kemudian secara sosial Anda melihat ada undangan kenduren di rumah tetangga. Oh, ternyata dia berangkat. Itu berarti Anda bisa mengamati dan mendapatkan data bagaimana dia bersosialisasi dengan tetangga, apakah bisa eksis atau tidak. Nah, itu berdasarkan pengamatan. Kalau Anda mengamati, meneliti tentang jual beli di pasar, tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang di pasar, Anda juga harus datang ke pasar, melihat dengan cermat, mungkin nongkrong di pojok di dekatnya pedagang, pura-pura jualan juga, atau Anda kan sudah minta izin ya. Nah, Anda melihat, mengamati bagaimana mereka pedagang bertransaksi dengan pembeli, apa yang dilakukan dengan timbangannya, apa yang dilakukan ketika ada barang cacat, apakah dia menyampaikan atau tidak. Nah, itu Anda catat. Itu namanya observasi. Selanjutnya adalah studi dokumen. Studi dokumen itu adalah apa itu namanya? Mengkaji dokumen yang sudah jadi seperti jurnal ini untuk dilihat mana dalam dokumen itu mana data yang relevan dengan penelitian kita. Nah, lalu kita kumpulkan dokumennya, misalnya dokumen undang-undang pasal berapa ya yang relevan dengan persoalan dropship dari KHES. Anda tulis, oh ini pasal ini, oh ini tepat, ini ada kaitannya, Anda kutip. Nah, itu namanya studi dokumen. Jadi studi dokumen kadang-kadang juga disebut dokumentasi. Nah, salahnya para peneliti mahasiswa biasanya ketika saya tanya apa yang dimaksud dengan dokumentasi. Dokumentasi itu artinya saya moto-moto di lapangan, motret bawa kamera. Ya, itu namanya dokumentasi kalau dalam pengertian acara seremoni. Nah, dalam penelitian yang namanya dokumentasi itu bukan kita mendokumentasikan apa yang kita dapat di lapangan, melainkan kita mempelajari dokumen yang sudah jadi. Yang hasilnya nanti adalah mengumpulkan data sekunder. Nah, data sekunder dalam penelitian hukum, tadi ada yang saya terlewatkan dalam video sebelumnya, itu ada yang disebut dengan bahan hukum. Nah, bahan hukum kemudian dibagi. Ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jadi data sekunder tapi namanya bahan hukum primer. Apa itu? Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan. Kalau Anda mau meneliti misalnya perkawinan online dari sudut mazhab 5 mazhab, fikih 4 mazhab misalnya, maka Anda bisa pakai buku ini, fikih 5 mazhab, sebagai bahan hukum primer. Jangan sampai Anda meneliti dengan normatif kajian pustaka tetapi tidak bisa menyebutkan bahan hukum primernya. Nah, bahan hukum primer kalau penelitian fikih bisa kitab-kitab fikih, bisa juga kalau penelitian kita adalah penelitian hukum positif,
maka bahan hukum primernya adalah undang-undang atau peraturan lain yang diterbitkan oleh negara. Nah, kemudian bahan hukum sekunder yang kedua adalah bahan hukum bukan berupa peraturan, bukan berupa karya ulama yang akan kita pakai untuk menganalisis, tetapi berupa buku atau hasil penelitian orang lain dalam topik yang sejenis dengan kita. Nah, misalnya ini hukum perkawinan di Indonesia, masalah-masalah krusial. Nah, ini isinya adalah kasus-kasus terdahulu pengalaman hukum perkawinan di Indonesia. Nah, yang ditulis oleh Dr. Andes Ansori MK. Nah, di sini kita bisa mendapatkan penjelasan kenapa undang-undang perkawinan mengatur bahwa perceraian harus di pengadilan, bahwa pernikahan harus dicatat. Memangnya dulu ada masalah apa? Nah, ini namanya bahan hukum sekunder. Jadi bukan peraturan, melainkan karya penulis yang menjelaskan tentang peraturan. Bahan hukum tersier juga bisa Anda pakai dari kamus dan ensiklopedia. Bagaimana dengan Wikipedia? Wikipedia tidak disarankan karena dia adalah kamus terbuka, tidak ada penanggung jawab resminya, sehingga siapa saja bisa mengedit. Misalnya Anda menemukan ada kata-kata Kabupaten Ngawi di Wikipedia. Anda sebagai orang Ngawi membuka, klik, oh ternyata ada data yang salah. Nah, di situ disebut ada kolom koreksi. Anda mengoreksi. Nah, ini kan rawan diganti-ganti oleh orang tanpa tahu siapa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kalau Anda membuat laporan penelitian, jangan pakai Wikipedia karena itu tidak kredibel. Demikian penjelasan saya tentang teknik pengumpulan data. Untuk penelitian data kuantitatif, tekniknya adalah menggunakan angket. Saya kurang mendalami dan tidak pernah dan tidak punya pengalaman penelitian kuantitatif, tetapi angket adalah daftar pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan, yang nanti akan dihitung. Kalau jawabannya A nilainya berapa, jawabannya B nilainya berapa, C berapa, kalau setuju berapa, kalau tidak setuju berapa. Nah, kemudian nanti hasilnya adalah angka-angka. Nah, maka data dalam penelitian kuantitatif itu hasilnya angka, pakainya angket atau bisa polling, diukur dengan beda dengan penelitian kualitatif yang hasilnya adalah kata-kata dan tindakan. Kalau kita observasi berarti hasilnya tindakan. Kita tulis apa yang dilakukan oleh pedagang, apa yang dilakukan oleh pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Nah, itu tindakan, kata-kata, jadi bukan angka. Demikian penjelasan saya tentang teknik pengumpulan data. Selanjutnya kita akan mendiskusikan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.